Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabat pemirsa Islamic Planner TV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Ana Lisna dengan tayangan-tayangan yang mudah-mudahan selalu memberi inspirasi, motivasi dan edukasi. Saat ini saya berada di lokasi yang tempat usaha makanan yang mempunyai ciri khas dengan aroma yang wangi. Apakah itu? Sahabat pemirsa pasti sudah tahu ya. Sebuah toko roti di Semarang yang memiliki keunikan-keunikan yang luar biasa, yaitu toko roti Velvet Cake and Bakery. Mau tahu lebih lanjut? Kita kenalan yuk dengan pemiliknya. Assalamualaikum Mbak Feby Natalia, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, kita minta waktu sedikit buat ngobrol. Ya. Saya datang pertama kali itu sudah tertarik dengan tulisan yang ada di sini tuh. Lupakan masa lalu, kita buka lembaran baru. Nah, ini inspirasi mungkin bisa diceritakan Mbak Feby, inspirasi awal kenapa roti, kenapa bisa ada tulisan yang seperti ini, maknanya, mungkin latar belakangnya yang bisa Mbak Feby bisa membuat bisnis yang luar biasa seperti ini. Jadi awalnya itu dulu saya mulai itu nggak langsung dari bakery. Jadi awalnya saya mulai dari cake dulu, dari cake dekor. Jadi karena waktu itu kita jalannya online kan, itu sekitar 2009-2010 lah. Itu kita jalan online. Jadi waktu itu sih saya sih karena masih jarang kala itu cake-cake yang dari hiasan dari fondant waktu itu. Jadi saya ngelihat kok lucu, karena dulu kan taunya kan kalau cake dekor itu kebanyakan dari buttercream, nanti ada mainan-mainannya, paling kayak gitu kan. Nah, saya ngeliat itu dari fondant itu kok lucu karena dia handmade. Jadi kita ada harus bikin. Jadi awalnya memang dari hobi ya? Hobi bikin dari suka gitu? Ini aja, suka apa sih? Bikin lucu-lucu gitu. Membuat sesuatu yang bikin unik sesuatu gitu, yang unik-unik gitu kan. Jadi dulu zaman dari dulu sih mungkin ya, dari SMA tuh sudah suka apa ibaratnya main clay kayak gitu kan. Nah, fondant itu kan mirip-mirip sama clay kayak gitu kan. Nah, kan kok lucu gitu, itu untuk hiasan kue, itu kan bisa custom juga kan, terserah kita gitu. Nah, kan mainan yang lucu-lucu itu kenapa terus terbersitnya ini bisa jadi roti untuk makanan, untuk bisa dijual seperti itu? Inspirasinya gimana tuh? Dulu sih sebenarnya saya karena ini sih, saya kan dulu 2009 resign dari kantor gitu kan. Setelah pernah jadi karyawati nih ya? Pernah. Jadi setelah anak yang kedua itu saya resign karena pengennya lebih fokus di rumah aja, karena kakaknya juga udah mulai masuk SD, jadi kan udah mulai ribet gitu kan. Terus akhirnya saya resign, saya untuk nyari hiburan di rumah, saya ikut kayak zaman dulu masih zamannya milis. Nah, zaman milis itu saya ikut milis masak, namanya NCC. Itu saya ikut milis itu, kadang di situ kan ada yang share hasil karya gitu kan. Jadi emang sudah seneng masak gitu ya? Iseng kali awalnya kali ya. Berawal dari iseng. Tapi ya mungkin dari orang tua juga, dulu mama saya juga sering bikin roti, bikin apa lapis kayak gitu. Cake sih lebih banyak bikin. Jadi mama cake, ya. donat ya. Mama yang suka. Terus zaman SMA juga saya ikutan jualan brownies kayak gitu. Nah, terus saya ngelihat waktu ikut NCC itu, saya ngelihat kok lucu-lucu gitu kok. Ada yang bikin cake ulang tahun, saya baru lihat di situ memang. Ini kok lucu banget, ada apa bisa bikin boneka-boneka, bisa bikin apa, itu bisa custom, ada yang bentuk mobil segala macam gitu kan. Terus saya tertarik di situ, saya nyoba-nyoba. Terus dari bikinin untuk anak sendiri pas ulang tahun, terus langsung ada teman yang lihat terus pengen. Waktu itu di Semarang belum ada sih, atau mungkin belum banyak ya. Jadi belum begitu familiar gitu orang-orang, jadi kan kayaknya unik gitu waktu di share kayak gitu kan. Ya udah awalnya dari situ, dari orang-orang terus
pengen, terus ngeliat, terus pada pesen kayak gitu. Belum punya nama ya waktu itu ya? Waktu itu belum punya Belum nama. ya? Terus munculnya nama ini sama tulisan ini loh yang saya penasaran. Oh, ya nama Velvet itu baru dipakai sekitar tahun 2012. 2012. Waktu kita buka toko pertama kali. Kenapa Velvet? Velvet itu identik dengan sesuatu yang lembut. Lembut. Yeah. Jadi velvet itu kan karena artinya lembut. Karena kita dari cake, kita ngambil nama itu. Terus kenapa muncul tulisan ini? Karena buat kita yang bakery ini kayak membuka lembaran baru. Karena kan kita awalnya hanya dari cake aja. Ya, terus kita dekor. Memberanikan diri untuk sesuatu yang menurut saya ya, buat saya pribadi itu lebih besar. Gitu. Jadi kita kayak membuka lembaran baru untuk ya majulah gitu. Mungkin ada sesuatu enggak yang dibalik ada lembaran baru yang ke depan itu seperti apa? Mungkin model bisnisnya atau lebih? Ya harapan saya sih dengan bakery ini kita bisa lebih berkembang lagi ya. Kalau ibaratnya kalau dibilang cita-cita gitu kan, cita-cita kita bisa dengan bakery ini kita bisa ada beberapa cabang kayak gitu, terus juga ya semacam itulah. Jadi sekarang kita sudah ada berapa cabang nih, Mbak? Sekarang kita ada 2 cabang. 2 cabang. Kebetulan semua di daerah timur, satu di Mangunharjo sini. Mangunharjo sini. Terus yang cabang keduanya ada di Mojopahit. Majapahit. Cuman yang di Mojopahit mungkin beda konsep, lebih kecil gitu. Beda konsep. Okay. Apa nih bedanya nih? Bedanya kalau di sini kita ada semacam mini cafe ya. Mini cafe. Jadi ada coffee shop. Karena saya bakery ini kayak apa ya? Saya pengen beda sama bakery yang udah ada kebanyakan. Karena kebanyakan bakery kan cuman konsepnya ya toko roti. Retail gitu kan. Yeah. Di sini saya pengennya kayak memadukan antara kayak kita kayak di luar itu roti itu judulnya kopi sebenarnya gitu. Jadi coffee shop ya, toko roti sekaligus coffee shop. Jadi bisa langsung minum kopi di sini juga ya. Berarti ada menu kopi juga ya di sini. Ada. Jadi ada menu kopi ya itu juga. Ya, okay. Baik. Kemudian konsep antara satu sama Majapahit sama yang di sini tadi Mbak Febi mengalami perjalanan nih ya dari 2010 2012 kemudian menjadi Velvet, kemudian sampai sekarang mungkin ada apa yang dari dalam sebagai titik balik atau sebagai nilai tambah yang istilahnya untuk bisa lebih baik secara syar'i gitu, ada Mbak Febi? Kalau itu mungkin ya tetap ada sih ya. Jadi maksudnya kalau dari dulu karena saya sendiri sebagai muslim kan pasti mengutamakan mungkin dari bahan. Sejak dari cake itu juga pun saya mengutamakan yang bahannya saya sebisa mungkin yang sudah ada sertifikat halalnya gitu paling. Jadi bahan-bahannya ya karena kayak cake itu kan kebanyakan ada yang impor itu juga kan. Jadi memang saya mencari tahu dulu, terus mungkin ya ini juga dalam waktu dekat ini juga kebetulan kita juga mau mulai ke sana. Jadi kita mau mendaftarkan untuk sertifikat halal itu. Jadi kebetulan saya baru aja kemarin Kamis itu ikut seminarnya. Jadi kemarin sudah ada seminar pelatihannya. Terus ini kita dalam penyusunan dokumen. Ternyata kalau untuk bakery itu dokumennya banyak sekali. Karena memang banyak bahan yang bersentuhan dengan yang non halal tadi. Gitu. Ya. Kalau ini Mbak Febi, kalau kedepannya itu kan tadi banyak rintangan ya. Ada yang sertifikat halal ada apa enggak, kemudian kita jadinya mikir mana yang halal untuk bisa diproduksi sebagai makanan halal seperti itu. Kemudian Mbak Febi ada strategi apa yang bisa yakin pasti bahwa ini halal, bahwa roti-roti yang buatan Velvet ini halal untuk dikonsumsi oleh teman-teman muslim? Sementara ini sih saya pribadi, karena saya sebelumnya sudah lama. Sebenarnya sudah lama saya tahu untuk prosedur
pendaftaran halal itu seperti apa, gitu kan. Jadi memang dari awal begitu saya buka Velvet ini, saya memastikan produk yang kita pakai, bahan-bahannya itu sudah ada sertifikat halalnya. Jadi untuk memudahkan saya juga nanti kalau misalnya mau mendaftarkan itu, gitu loh. Jadi minimal saya udah tahu, oh produk ini sudah ada sertifikat halalnya. Sama seperti ragi itu saya nyari yang memang sudah pasti sudah masuk ada logo halalnya. Jadi ada bahan-bahan pilihan ya yang sudah. Jadi memang dari beberapa gitu bahan itu ya kita sudah ada. Ya itu mungkin sebagai strategi untuk memudahkan kita nanti kalau kita mau mendaftarkan itu. Jadi kita sudah punya, oh kalau tepung kita pakai yang ini karena ini sudah ada logo halalnya. Terus untuk ragi juga, untuk keju segala macam, susu. Jadi kita memastikan dulu. Jadi ketika kita nanti akan mendaftar, kita sudah ada listnya, kita sudah ada apa ya? Udah ada ibaratnya kayak alat tempur gitu. Jadi udah ada modalnya, udah dikumpulin dulu gitu kan. Ini saya lagi ngumpulin nomor sertifikat halalnya untuk masing-masing bahan. Jadi ada target ya, target untuk berapa tahun ke depan gitu aja. Oke, jadi kebetulan minggu kemarin karena saya sudah terlanjur, bukan sudah terlanjur tapi sudah ikut pelatihan, jadi otomatis dan kebetulan juga kita disponsori oleh BI. Jadi mau nggak mau kita dipush untuk segera menyelesaikan gitu loh. Harusnya untuk yang lain-lain sih, teman-teman yang lain kebetulan yang bareng-bareng ikut pelatihan sama saya itu sudah mulai mengumpulkan Senin kemarin. Otomatis dari Senin kemarin saya mulai mengumpulkan nomor-nomor sertifikat semua bahan-bahan itu untuk kemudian bisa segera dimasukkan gitu. Ya, ada target dalam waktu dekat ya. Kalau untuk ini Mbak Feby, kalau usaha roti seperti ini, apakah ada target-target pasar khusus gitu atau mungkin ada ini sendiri? Sebenarnya kalau segmen kita sih menengah, lebih ke menengah memang. Tapi saya sih kalau secara apa ya, secara strategi ya mungkin untuk menembus pasar itu saya ada produk-produk yang memang kita sediakan yang ekonomis, jadi bisa masuk ke hampir semua segmen lah, gitu. Jadi misalnya walaupun dengan harga ekonomis, tapi kita tetap mengoptimalkan kualitas, gitu. Tetap velvet, tetap enak, tetap untuk semua. Jadi kita memang dari velvetnya tadi kelembutannya tetap dijaga. Jadi walaupun banyak yang bilang ini kayak roti ring, ya kan, roti andalan kita memang roti ring sama roti sobek, gitu. Yang biasanya orang sering pakai untuk apa sih, hantaran. Walaupun harganya ekonomis, tapi kualitasnya nggak kalah sama yang mahal, begitulah mungkin ya. Masya Allah, luar biasa ya. Itu perjuangannya untuk ke halal ini nanti insya Allah bisa lancar semuanya nih Mbak Feby ya. Amin. Ya, ini juga ada untuk Mbak Feby mungkin bisa kasih masukan, pesan atau saran bagi teman-teman pengusaha muslim lainnya yang ingin untuk membuka usaha baru atau bahkan mungkin pengen ada hobi bikin roti tapi bingung untuk penjualannya, mau bagaimana atau bentuknya seperti apa, mungkin ada kiat-kiat khusus buat teman-teman pemirsa Mbak. Kalau sekarang sih ya, kalau sekarang itu mungkin usaha bisnis paling mudah itu mungkin kuliner ya. Jadi kayak usaha kuliner itu sekarang kita belajar pun banyak aksesnya. Kita mau lihat di YouTube banyak, mau lihat di Google juga banyak resep-resep segala macam. Yang penting memang mau mencoba. Dan untuk kuliner itu enaknya adalah mungkin modalnya nggak terlalu besar, gitu. Tapi yang penting di sini adalah cara kita menjual. Cara menjual. Iya, cara kita menjual kita harus tahu dulu mau dijual kemana, kepada siapa. Itu selama segmen kita jelas, itu kita bisa menyesuaikan cara yang akan kita pakai. Jadi pertama memang kita harus tahu dulu segmen kita kemana. Tahu segmen dulu. Karena setelah kita tahu segmennya kemana, kita tahu cara bagaimana yang bisa kita lakukan untuk menjual ke segmen tersebut.
Tapi yang pasti satu sih, kalau memang pengen usaha, yang harus dilakukan cuma satu, dilakukan dulu. Dilakukan dulu. Iya. Harus mulai dulu gitu. Iya, harus mulai dulu. Jangan kalau nanti itu pasti nggak jalan-jalan. Nah, itu yang kadang agak ragu-ragu gitu untuk mulai. Bagaimana kiatnya untuk bisa mulai mengawali? Ya jalanin dulu aja. Jalani dulu ya. Iya, saya dulu juga sama sih, modal nekat aja gitu. Dari awalnya nggak ada yang tahu, terus saya bikin, saya promosi, apalagi sekarang jauh lebih gampang daripada dulu ya. Sekarang kita tinggal pamer aja di Instagram, pamer di Facebook, ada yang lihat, ada yang tertarik, tanya harga, kita bisa jual. Gitu. Insya Allah, terima kasih nih Mbak Febi. Mbak Febi, ada lagi nih, kita kalau kegiatan selain di toko roti ini, Mbak Febi ada kegiatan lainnya yang di luar, mungkin untuk CSR atau bentuk CSR atau bentuk yang lainnya, kegiatan sosial, atau mungkin ada usaha lain yang itu yang pemirsa mungkin pengen tahu. Jadi masih mungkin ada sih CSR dari kami itu, tapi masih masih berdekatan dengan roti juga. Jadi kita ada program berbagi roti. Itu kebetulan kita mikirnya kan biasanya orang tiap Jumat Berkah itu baginya kan makanan. Di Jumat Berkah ya. Iya. Jadi Jumat Berkah biasanya saya ide awalnya sih dari situ, dari Jumat Berkah itu biasanya kan orang berbagi nasi. Kadang itu satu orang itu bisa dapat nasi itu sampai 2-3 bungkus dari orang yang berbeda gitu. Nah, saya mikir kenapa bukan roti? Karena roti itu kan dia bisa disimpan, bisa dinikmati bersama keluarga, bisa dinikmati sampai besok juga. Terus juga di situ sudah mengandung nilai gizi yang cukup karena ada vitamin, mineral, terus protein, karbohidrat juga tinggi begitu. Makanan sehat pemirsa adalah roti. Ya, jadi plus kita kopi tadi ya Mbak ya? Iya, cuman kopi nggak ikut CSR ya. Jadi CSR-nya kita bikin berbagi roti itu, terutama setiap hari Jumat. Cuman saya tidak menyalurkan sendiri karena kebetulan memang saya mulai berbagi roti itu setelah ada pandemi ini, gitu. Jadi untuk pembagian saya kerjasama dengan tim Geberpangan Semarang, begitu. Alhamdulillah, barakallah nih teman-teman, ada siap Jumat jadinya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai hari ini dan terima kasih sekali Mbak Febi atas ilmunya yang sudah di-share. Insya Allah nanti teman-teman pemirsa ini jadi lebih paham strategi untuk mengembangkan hobinya, untuk bisa jualan. Yang pengen jualan tadi udah tidak ragu-ragu lagi. Terima kasih atas waktunya, semoga tambah barokah, kemudian sertifikat halalnya segera keluar dan jadi lebih berkembang Velvet Cake and Bakery ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sahabat pemirsa Islamic Planner TV, alhamdulillah selesai sudah hari ini. Tambahan lagi kita dapat ilmu baru. Insya Allah bermanfaat, barokah bagi kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan seperti ini terus berjalan untuk bagi ilmu yang bermanfaat kepada pengusaha muslim lainnya. Bercita-cita sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.